Dengan menerapkan sleep hygiene, anak dapat mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pada kesehatan fisik dan mental mereka. Tobacco breaks heart merupakan salah satu remajaan kulit atau skin rejuvenation. Jadi, kanker leher rahim adalah sebanyak 20% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo, perkenalkan, saya Dr. Anton Dharma Saputra, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sleep hygiene adalah praktek atau kebiasaan yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat diterapkan baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Bagi anak-anak, sleep hygiene sangat penting karena dapat membantu mereka mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, serta untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka. Berikut adalah beberapa tips sleep hygiene untuk anak. Yang pertama, buat jadwal tidur yang teratur dan ikuti jadwal tersebut secara konsisten, bahkan untuk di akhir pekan. Hal ini akan membantu tubuh anak untuk menyesuaikan diri dengan pola tidur yang teratur. Yang kedua, pastikan kamar anak gelap, tenang, dan sejuk. Cahaya dan suara yang terlalu terang atau bising dapat mengganggu tidur anak. Yang ketiga, berikan anak waktu yang cukup untuk bersantai sebelum tidur. Hindari aktivitas yang terlalu merangsang seperti bermain game atau menonton TV sebelum tidur. Yang keempat, berikan anak makanan dan minuman yang bergizi sebelum tidur. Hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein atau gula karena dapat mengganggu tidur anak. Yang kelima, berikan anak pijatan atau mandi air hangat sebelum tidur. Hal ini dapat membantu anak untuk rileks dan lebih mudah tertidur. Yang keenam, ceritakan dongeng atau nyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak. Hal ini dapat membantu anak untuk merasa nyaman dan tertidur lebih cepat. Berikut ini adalah beberapa contoh kebiasaan yang dapat mengganggu sleep hygiene anak. Yang pertama, menonton TV atau bermain game tepat sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar TV dan gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang berperan dalam mengatur tidur. Yang kedua, makan makanan berat atau minum minuman berkafein sebelum tidur. Makanan dan minuman ini dapat membuat anak merasa tidak nyaman dan sulit untuk tidur. Yang ketiga, menerapkan jadwal tidur yang tidak teratur. Hal ini dapat membuat tubuh anak menjadi sulit untuk menyesuaikan diri dengan pola tidur yang teratur. Orang tua atau pengasuh dapat membantu anak untuk menerapkan sleep hygiene dengan cara: pertama, pastikan orang tua menjadi contoh yang baik. Orang tua atau pengasuh harus menerapkan sleep hygiene sendiri agar anak dapat menirunya. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung tidur anak yang baik. Kamar anak harus nyaman dan bebas dari gangguan. Yang ketiga, bantu anak untuk rileks sebelum tidur. Orang tua bisa membantu dengan cara memberikan pijatan, mandi air hangat, atau dengan cara membacakan cerita sebelum anak tertidur sehingga anak bisa merasa nyaman. Dengan menerapkan sleep hygiene, anak dapat mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pada kesehatan fisik dan mental mereka. Jika anak tetap mengalami masalah pada saat tidur, ada gangguan, dan orang tua merasa khawatir, ibu atau bapak bisa segera membawa ke dokter anak terdekat untuk diajak berkonsultasi. Sekian dari saya, Dr. Anton Dharma Saputra. Salam sehat.